Tapi lu sendiri ada nggak, kayak bayangan atau gambar untuk your own dream family gitu? Kalau dream family itu gue dari dulu, gue selalu fokus kedua kan tadi, meaningful work sama meaningful relationship kan. Ya mungkin akan kepikiran ya di masa depan, tapi kalau sekarang gue kan lebih fokus di bagian work-nya dulu, karena gue rasa hidup tuh harus ada purpose-nya, harus ada tujuan kan. Dan gue udah tahu tujuan hidup gue gitu loh, dan gue ngerasa gue hoki. Karena nggak banyak yang sampai mati itu tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidup gue itu karena awalnya tuh cuma duit, awalnya meaningless. Jadi sampai 2024 ini gue pertama kali nih gue sharing di sini. Sampai 2024 goal gue tuh duit, gitu. Gue mau jadi orang paling kaya kaya di Indonesia, itu tujuan hidup gue waktu itu. Tapi waktu itu gue capai sebuah angka yang gue rasa nggak banyak orang capai bahkan sampai dia mati, di umur gue 24 tahun. Dan menurut gue itu mungkin ya, by data objektif ya itu termuda gitu di Indonesia. Bahkan kalau dibandingin sama Warren Buffett pun dia belum nyampe segitu di umur gue gitu kan. Gue coba semuanya habis itu. Gue coba beli mobil paling mahal, gue coba beli tempat tinggal paling bagus, gue coba semuanya gue cobain, mau nginep di hotel yang Michelin star restoran ada 3, cobain semuanya gitu. Apa yang ada di bawah matahari ini gue cobain gitu kan. Tapi gue sampai ke satu konklusi, semua itu nggak ada artinya gitu. Kayak nggak materi itu nggak ada ujungnya dan nggak ada artinya. Akhirnya gue selama 2 tahun nih sampai sekarang nih, gue coba cari gitu loh, purpose-nya nih apa. Nah sampai suatu saat waktu itu ada satu orang gue ngobrol, gue tuh dulu nggak terlalu hopeful terhadap manusia. Artinya apa? Gue ngerasa manusia itu udah ada yang memang dilahirin lebih, pinter, ada yang enggak. Gue lebih percaya nature dibanding nurture, zaman dulu. Gue ngelihat ada beberapa segmen manusia yang memang udah nggak bisa diselamatin, ngerti nggak? Jadi mau ibaratnya gini contoh, mau duit lu filantropi sebanyak apapun, ke sebagian subset dari manusia, ini nggak mengganti mereka. Contoh waktu itu kan gua sama partner gua ini, gua sama bro kakak kita coba mikir, kita coba bagi beras waktu contohnya ya, kita coba bagi beras bertonton, setiap minggu kita lakuin setiap minggu bertonton, tapi lama-kelamaan ketika, gua bagi nih ke satu titik ya contohnya, itu tiba-tiba ngerumun kan. Awalnya kan dulu kan normal yang ngerumunnya, tapi ketika pembagian di titik yang sama kedua, ketiga, keempat, ketika minggu depannya telat cuman sehari, karena emang gua ada kegiatan, orangnya marah. Oh, Mereka ngerasa mereka deserve gitu untuk mendapatkan beras. wow. Nah, di situ gue ngerasa, oke manusia ini emang udah nggak ada beberapa yang nggak bisa diselamatin. Nah, gue waktu ngomong lah ada sama satu orang ini, dia bilang ke gue, jadi waktu gue tunjuk kan ada kayak sekelompokan orang, "Gimana cara lu selamatin orang kayak ini?" Gue bilang gitu. "Mau mau diapain gitu loh, lu kasih makan kah? Lu kasih makan tangan lu juga sendiri digigit, lu mau diapain?" Gitu orang-orang. Terus dia bilang, "Tapi yang anak kecil, itu nggak punya pilihan." Nah, di situ bikin gue mikir, oke. Tadi kan sekolah-sekolah awal yang gue bikin tuh SMA kan. Gue pikir, oke bener juga, anak kecil mereka nggak punya pilihan. Nah itu gue jadiin itu tujuan hidup gue. Jadi kalau mungkin Elon Musk itu maunya bawa manusia ke angkasa, dia mau majuin Kardashev scale-nya manusia itu dari 0 ke 1 gitu kan, itu dia aja gitu. Tapi gue mungkin tujuannya gue pengen kasih edukasi ke anak-anak kecil ini yang memang gak punya pilihan sama kesempatan. Karena biasa orang kan calling-nya ada satu atau 2 ya. Karena gue rasa dari dulu gue punya passion di ngajar gitu kan. Jadi gue rasa, oh gue pengen bikin suatu wadah di mana gue bisa fasilitasin untuk anak-anak ini. Jadi goal yang tadinya pure cuman uang itu gue ubah. Kan sebelum gue 2024 ya, dari gue 15 tahun jualan online semua, kayak gue cari cara kapitalisme paling ujung lah gitu, untuk harness semua energi di bumi ini kalau bisa nyampe ke paling ujung, dan gue nyampe di satu milestone yang waktu itu, sebenarnya target gue umur 30-an, tapi 24 gue kecapai tiba-tiba. Di situ gue ngerasa kosong gitu loh, kayak, "Oh cuman ini kah?" Gitu. Jalan-jalan tuh cuman begini kah gitu. Gitu, kayak nggak spesial gitu dan gue jadi males gitu, kayak private jet rasanya ini doang kah gitu. Kayak kadang masih enakan di first class tidurannya kan gitu. Gue pikir oke, gue harus pakai uang ini untuk sesuatu yang lebih dibanding diri gue sendiri. Plan gue gini, gue mau tetap lakuin yang ide gue dulu, uangnya sebanyak-banyaknya, gue mau kumpulin jadi sebuah permanent capital, karena gue percaya uang tuh dititipkan. Jadi gue juga bilang sama Tuhan, kalau uang yang dititip ke gue ini jadiin gue wadah gitu. Untuk bisa salurin ke sebesar-besarnya orang, dengan dampak yang paling besar. Jadi gue nggak akan pernah mau bagi makanan lagi, gue nggak akan pernah mau lakuin yang lain lagi, gue cuma bangun sekolah buat anak kecil. Bahkan bukan untuk SMA, gue nggak mau, "Lu SMA nonton di video YouTube gue aja," gitu. Kan sekolah pertama yang gue bangun tuh SMA yang kita mau bikinin lab komputernya segala macam kan. Tapi udah telat itu menurut gue. Gue maunya mulai dari TK. Singular mission gue adalah bikin sebanyak-banyaknya sekolah anak kecil yang ada at least di Indonesia dulu ya. Di Indonesia, kalau Afrika ya itu urusan mereka lah nanti lah.
Belum punya duitnya gue. Jadi gue mau kumpulin capital yang besar banget, kan gue bisa berinvestasi kan. Jadi kayak Berkshire Hathaway, tapi hasil dari investment-nya, drip investment-nya, semua itu jadi sekolah. Kan banyak yang tanya, "Oke lu kan duit lu banyak, kenapa nggak hajar aja bikin sekolah 100 sekarang?" Nggak efisien. Karena dengan compounding, ini gue tambah harta gue 50 tahun lagi ya. Gue compounding dengan 10-11% itu akan jadi ratusan triliun gitu. Akan besar sekali, dan ketika ratusan triliun itu misalnya ngasilin 10%, 10 triliun itu bisa bikin sekolah setiap tahunnya. Ketika gue mati ya, institusi ini tetap ada, tetap bisa bangun sekolah setiap tahunnya. Jadi bukan dihabisin, itu menurut gue salah total. Kayak Giving Pledge yang 99% hartanya, menurut gue itu modal yang salah. Yang gue mau ciptain adalah, ini ngehasilin return ini gue pakai untuk bangun sebanyak-banyak sekolah. Nah kan, tapi pertanyaan lagi kan kenapa gue bangun sekarang? Kan sekarang udah bangun 5 nih, gitu kan. Kenapa gue bangunnya sekarang? Karena gue lagi belajar cara bangunnya. Pakai siapa, gimana caranya, karena kan nggak segampang itu sebenarnya. Ini gue besok nih berangkat nih ke Sumba lagi, salah satu sekolah yang gue mau resmin Oh, lagi, oke. bener-bener besok nih gue berangkat. Spesial nih hari ini makanya besok berangkat gue. Itu gue mau belajar gitu, medannya seperti apa, yang dibutuhin tuh apa, dan lain-lain. Kalau sekarang gue masih partner dengan salah satu yayasan besar kan, orang dari Jerman untuk bantu build segala macam. Tapi nextnya gue mau kerjain sendiri semuanya, gue mau lihat kurikulumnya apa, gurunya kebutuhannya apa, anaknya apa. Jadi mungkin sekarang dengan uang yang gue punya, satu atau dua lah setiap tahun gue bangun, satu atau dua dulu. Tapi ketika nanti compounding-nya udah hit, gue udah hitung ini efisien, kayak Warren Buffett sama dia juga gitu, dia kenapa dia nggak bagi dari dulu, karena nggak efisien, gitu. Sayang, ketika udah di peak-nya baru bikinnya, karena kan gue mau sebanyak-banyaknya impact kan. Kalau gue bisa bikin 100 sekolah besok gitu, cuman nggak impact-nya nggak kayak 10.000 sekolah gitu. Kalau gue boleh simpulin tadi, awalnya itu, tadi sebenarnya bicara soal dream family sih. Iya, Terus tiba-tiba lu bicara gimana lu udah mencapai semuanya di usia yang sangat muda, pas lu umur 24 tahun ternyata ya, padahal target lu 30, lu masih mencari makna di kehidupan tuh apa, dan ternyata lu ketemuin itu di edukasi iya, anak-anak. edukasi anak, Jadi betul. ini mungkin, lu udah passion berarti ya sama anak-anak gitu ya? Sebenarnya enggak, tapi menurut gue logiknya make sense aja, karena gitu, kalau yang udah gede gue kasih beras mereka nggak ada gunanya, mereka mau gue sekolahin gimana udah susah otaknya. Misi gue adalah gimana caranya ketika gue mati, dunia ini sedikit aja lah lebih baik dibanding pas ada gue gitu kan, cuman sedikit aja lebih baik. Nggak perlu yang banyak lebih baik, sedikit aja lebih baik. Itu yang bisa gue lakuin menurut gue, dan menurut gue masuk logika, gitu. Mmm. Edukasi untuk anak-anak, karena mereka nggak punya kesempatan, mereka nggak dipilih untuk lahir di situ. Kan cuman geographical lottery kan, basically. Buffett kayak gitu dia lahir di US aja, coba dia di sini. Dia lahir di US pas Great Depression, bottom-nya market dia lahir, ya dia lu mau beli apapun, lu beli indeks merem juga jadi Warren Buffett gitu, di sana. Warren Buffett lahir di Indo beda cerita, dia nggak jadi Warren Buffett pasti. Karena barang investasi nggak ada, di sini nggak ada apa, American Express nggak ada di sini. Gitu. Visi misi yang sangat mulia banget, dan ternyata itu pencetusnya ya cuman gara-gara lu udah mencapai semuanya. Nggak mulia sih, lebih kayak karena gue nggak tahu lagi, kalau nggak ngapain, kalau nggak gue ngapain hidup gitu kan, kalau begitu ngerti nggak? Buat apa tujuannya, mau jadi tambah kaya kah? Gitu. Nah tadi gue pikir, oh mungkin karena emang lu juga ada passion sama anak-anak juga, Mhm, di luar edukasinya juga iya. gitu. Tapi boleh tahu nggak kalau misalkan lu punya anak sendiri, entar gimana tuh? Waduh itu pertanyaan bagus tuh, itu nggak pernah ditanya tuh. Tapi gue emang sempet mikirin sih waktu itu kan. Kalau gue punya anak, gue akan gimana? Nah, gue nggak akan bisa jawab konkret ya, karena kan belum punya ya. Jadi Mhm. obviously gue nggak akan pernah bisa kasih jawaban pasti sampai punya. Ya. Cuman at least ya ada beberapa hal yang akan gue sampein ke dia gitu, kalau gue punya anak. Karena kan balik lagi, gue kan mau bikin institusi tadi kan. Jadi kalau tanya balik ke pertanyaan lo tentang family, apakah ada rencananya? Ada pasti. Kenapa? Karena institusi ini gue perlu ada yang preserve gitu loh. Idealnya kan anak gue yang preserve ini. Jadi kalau ditanya, gue apakah mencari istri yang seperti apa yang bisa bantu gue run institusi ini. Jadi ada fun side-nya sama ada philanthropy side-nya. Tapi ini dua dari bagian yang sama. Daripada gue jadi Buffett tuh menurut gue kesalahannya dia nggak pegang sendiri karena dia mungkin terlalu hobi sama kapitalismenya. Kesalahan dia adalah Berkshire ini ditaruh di Gates Foundation kan, yang akhirnya kena kasus Epstein kan. Jadi ketika dia udah mau end game, udah mau mati, track record-nya jadi jelek. Karena bukan dia yang pegang, karena dia malas, dia kasih orang lain. Yang akhirnya nggak bisa dipercaya gitu kan. Gue mau itu dipegang sama gue sendiri. Tapi kan Buffett akhirnya kasih ke anak-anaknya sekarang. Baru sekarang nih. Jadi Gatesnya dipotong nih baru tahun ini dikasih ke si Howard Buffett dan anak-anaknya. Nah kenapa nggak begitu dari dulu? Gitu loh. Nah itu yang gue mau. Jadi at least keluarga gue ini bisa manage dua institusi ini. Idealnya seperti itu. Wow, jadi ide lu dream
life, dream family, dream work tuh bisa dibilang Jadi satu satu, kesatuan ya Bro ya? betul, ide gue Iya. begitu. Nah, tapi untuk anak gue bisa running ini, perlu ada beberapa karakter yang gue tanemin di dia, untuk bisa running dunia Nah, ini. apa itu Bro? Cuman satu sih dari semuanya, yaitu wisdom. Gue mau dia bijak. Karena bijak itu di atas semuanya menurut gue, di atas semua karakter yang lain. Kalau lu bijak, lu pasti punya pengetahuan, lu bisa punya pengertian juga baru lu bisa bijak kan. Ketika lu bijak, lu bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Karena setiap hari kita cuma ngelakuin keputusan. Itu yang gua harap gue punya lebih early di hidup kali ya. Gue rasa dulu gue bukan orang yang bijak gitu loh. Sekarang gue bisa lebih ngeliat gitu loh. Kalau orang langsung tahu jadinya. Oh ini lu maunya ini, maunya ini. Oh lu kayak gini karena kayak gini. Jadi peta realitas dunianya lebih akurat. Nah ketika anak itu punya wisdom, dia akan bisa preserve capitalnya dengan baik, dia akan pakai sesuai mandatnya institusi ini, dia bisa pakai untuk bangun sekolah, bukan pakai untuk yang lain. Aduh, cerita lu ini Bro yang ngingetin gua Raja Salomo ini. Ini Salomo, dari Salomo. Iya, lu kayak Raja Salomo itu Bro. Jadi gue ketemu Salomo itu karena gue mencari cara untuk kaya dulu kan, kapitalisme. Iya Dan kalau iya. misalnya orang kan banyak, sejarawan dunia ini, itu banyak yang bilang yang paling kaya itu Mansa Musa. Cuma mereka nggak pernah ngitung 600 ini kan nggak cuman ada di Alkitab ya, ini mau dari semua agama, Salomo tuh ada. Jadi ini emang orangnya beneran hidup. Betul, secara historical Secara ada. historical nih orang ini hidup, tapi kalau historian yang banyak bilang, "Oh, dia nggak sekaya itu." Tapi dia nggak tahu seberapa luas yang dikuasain sama Salomo. Ini kan 13 lebih kerajaan yang disatuin sama dia kan, dan itu hitungan tuh 666 talents of gold. Orang tuh nggak tahu satuan talents itu apa. Itu besar sekali dan itu gua hitung sekitar $2 triliun kalau sekarang. Jadi nggak ada orang lebih kaya dari dia yang pernah mijakin kaki di bumi ini. Jadi yang paling tahu tentang duit itu pasti dia. Sebelum Ray Dalio bilang Holy Grail tuh diversifikasi, dia udah kasih tahu, "Lu harus invest di Seven sama Eight Venture." Itu kan itu bener-bener kalau dihitung di statistik, paling efisien tuh emang bagi di 7 dan di 8 yang paling besar nih. Dia udah tahu itu dari kayak 900 BC gitu. Iya 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 iya. Jadi ini orang yang jago sekali.